Good people, salam sehat, kembali lagi bersama saya Nanda. Saat ini, banyak sekali orang yang sudah mulai pergi berlatih ke gym. Tujuannya jelas, untuk melatih otot-otot agar badan mereka lebih atletis dan perkembangan otot bisa tercapai lebih maksimal. Tapi sayangnya, tidak jarang dari mereka memutuskan untuk berhenti berlatih dikarenakan tidak tercapainya perkembangan otot yang maksimal. Kali ini kita akan bahas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari pemula-pemula yang baru memulai berlatih di gym tentang bagaimana sih caranya melatih otot agar bisa berkembang lebih maksimal, berapa kali kita harus latihan ke gym, dan nutrisi-nutrisi apa saja yang harus kita konsumsi. Langsung saja yang pertama, kenapa sih kita harus melatih otot kita secara konsisten? Riset membuktikan di atas umur 30 tahun, otot manusia mengalami penyusutan 3-5% per 10 tahun. Jadi bisa kita bayangkan, kalau otot kita menyusut 3-5% per 10 tahun, tentu saja fungsi gerak kita juga akan terganggu dan mungkin juga akan mengganggu fungsi organ dalam tubuh kita. Ada banyak bagian otot di tubuh manusia, tapi kali ini saya akan membahas 2 bagian otot yang paling sering dibahas di tempat gym, yaitu otot besar dan otot kecil. Apa sih itu otot besar? Otot besar terdiri dari otot bahu, otot dada, otot back atau belakang, serta otot kaki. Sedangkan otot kecil terdiri dari otot bicep dan tricep. Saya akan membahas bagaimana cara kita untuk melatih otot bahu agar bisa tercapai perkembangan otot yang maksimal. Tentunya ada banyak sekali variasi-variasi latihan otot bahu yang bisa kita lakukan. Tapi saran saya lakukan 3 latihan ini untuk tercapainya perkembangan otot bahu yang maksimal. Yang pertama, lakukan gerakan shoulder press atau military press. Gerakan tersebut berfokus kepada bagian trapezius dan bagian lengan atau deltoid bagian depan. Lakukan 8-12 repetisi dikali 4 set. Dan gerakan yang kedua adalah gerakan lateral raises. Gerakan tersebut berfokus kepada otot deltoid bagian samping atau lateral. Lakukan gerakan tersebut 8-12 repetisi dikali 4 set. Dan yang terakhir, gerakan front raises. Gerakan front raises ini berfokus kepada otot deltoid bagian depan, tetapi masih kena juga bagian posterior atau belakangnya. Lakukan gerakan tersebut 8-12 repetisi dikali 4 set. Untuk pertama, lakukanlah gerakan tersebut dengan beban yang tidak terlalu berat, agar otot-otot kalian tidak mengalami cedera. Selanjutnya, berapa kali sih kita harus latihan selama seminggu? Saran saya, berlatihlah selama 4-5 kali dalam seminggu. Jangan melatih otot kalian setiap hari, karena otot itu perlu istirahat. Di saat kita melatih otot kita, otomatis serat-serat otot kita mengalami robek dan kerusakan. Jadi kita perlu istirahat, perlu nutrisi untuk membentuk kembali otot-otot kita yang rusak. Saya contohkan, jika kita berlatih di hari Senin otot dada, jangan berlatih lagi di hari Selasa otot yang sama atau otot dada. Karena otot yang kita latih hari Senin masih mengalami fase DOM atau fase robekan otot dan masih terasa sakit. Jika kita melatih lagi, maka otot tidak akan bisa mengalami recovery. Jadi latihlah otot pada hari Senin otot dada, Selasa kita bisa melatih otot bahu, hari Rabu kita bisa melatih otot back atau sayap atau belakang, hari Kamis kita bisa istirahat atau rest. Hari Jumat bisa kita lanjutkan lagi dengan latihan otot dada, hari Sabtu bisa kita lakukan otot bahu, back atau leg atau kaki. Terserah, yang penting luangkanlah waktu untuk istirahat agar otot kita bisa berkembang lebih maksimal. Berikutnya, nutrisi apa sih yang harus saya konsumsi agar otot saya bisa berkembang secara maksimal? Sebenarnya, kita tidak perlu mengkonsumsi atau tidak harus mengkonsumsi suplemen-suplemen yang dijual di pasaran maupun di tempat gym. Makanan di rumah seperti
dada ayam, sapi, telur, tempe, dan tahu sudah cukup untuk membantu kita memenuhi kebutuhan protein kita. Jadi, dada ayam dalam 100 gram sudah mengandung sekitar 31 gram protein. Sedangkan pada sapi, per 100 gram sudah mengandung sekitar 26 gram protein. Pada telur, 100 gram telur sudah mengandung sekitar 19 gram protein. Sedangkan pada tempe, per 100 gramnya sudah mengandung 13 gram protein. Dan pada tahu, per 100 gram sudah mengandung 9 gram protein. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengukur kebutuhan protein tubuh kita? Kita bisa menggunakan perhitungan 1,3 gram protein dikali berat badan, maka itulah kebutuhan protein kita. Jadi nanti rekan-rekan bisa ukur sendiri 1,3 gram protein dikali berat badan berapa hasilnya. Itulah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh kita. Jika makanan sehari-hari kita tidak bisa memenuhi kebutuhan protein kita, barulah kita gunakan suplemen yang dijual di pasaran atau tempat gym untuk membantu memenuhi kebutuhan protein kita. Jika dari makanan di rumah saya sudah cukup, berarti suplemen tidak perlu. Tapi kalau di rumah tidak cukup atau mungkin kita malas untuk memasak, kita bisa menggunakan suplemen agar praktis. Nah, untuk suplemen saya tidak bisa menyarankan suplemen apa yang baik atau yang pas untuk kita konsumsi, karena tubuh kita berbeda-beda. Mungkin saya cocok dengan suplemen A, sedangkan rekan-rekan cocoknya dengan suplemen B. Silahkan dicoba, dirasakan. Jika memang tidak ada keluhan, silahkan dilanjutkan. Tapi jika mulai muncul alergi, saya sarankan hentikan. Jadi silahkan dipilih mana yang terbaik untuk tubuh kita. Jadi itu tadi yang saya jelaskan pertama tentang bagaimana cara melatih otot agar bisa berkembang dengan maksimal. Yang kedua, berapa kali kita harus latihan selama seminggu. Dan ketiga, nutrisi-nutrisi apa saja yang harus kita konsumsi untuk mencapai perkembangan otot yang maksimal. Semoga dapat membantu dan tetap bersemangat untuk berlatih. Salam sehat.